Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan membaca buku 12 Aturan Napoleon Hill. Penulis buku Think and Grow Rich yang telah terjual lebih dari 60 juta eksemplar. Karya awal sang legenda kesuksesan, Napoleon Hill. Saat ini kita sudah sampai ke bab 4. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Hukum pembalasan. Pelajaran kali ini membawa kita pada diskusi mengenai salah satu prinsip utama terpenting dalam psikologi, yaitu hukum pembalasan atau timbal balik. Pikiran manusia menyerupai ibu pertiwi dalam hal kemampuan menciptakan kembali apa yang telah ditanam lewat sensasi panca indera. Pikiran juga memiliki kecenderungan besar untuk saling membalas, dalam arti memberi balasan setimpal pada semua kebaikan dan membenci semua tindak ketidakadilan serta kejahatan. Baik melalui prinsip sugesti maupun autosugesti, pikiran selalu mengarahkan aksi otot selaras dengan impresi indera yang diterima. Karenanya, jika ingin saya membalas secara setimpal, Anda bisa melakukannya dengan menaruh impresi indera atau sugesti yang membuat pikiran saya menciptakan aksi otot tertentu yang sesuai. Sakiti atau jahatilah saya, dan dalam sekejap pikiran saya akan mengarah ke tindakan otot yang sesuai untuk membalas secara setimpal. Dalam mengkaji hukum pembalasan, pada suatu titik kita dibawa ke fenomena mental yang misterius, yaitu bidang ilmu fisika. Fenomena hukum pembalasan yang ditemui dalam bidang luar biasa ini memang dijadikan ilmu pengetahuan, tapi bukan berarti harus menjauhkan kita dari usaha membuat kegunaan praktis beberapa prinsip tertentu yang telah ditemui dalam bidang itu sendiri. Kendati tak mampu melacak baik prinsip ini ke sebab awal. Salah satu prinsip tersebut adalah apa yang kita nyatakan sebelumnya sebagai prinsip umum keempat dalam psikologi bernama ketertarikan atas dasar kesamaan persepsi. Tak ada ilmuwan yang bisa menjelaskan dengan tepat apa sebenarnya prinsip ini, tapi fakta menyatakan bahwa ini memang ada dan diketahui. Karenanya, sebagian kita mendayagunakan tenaga listrik secara cerdas tanpa memahami apa sebenarnya listrik itu sendiri. Mari kita lakukan hal serupa terhadap prinsip timbal balik. Menyenangkan melihat para penulis modern memberi makin banyak perhatian pada kajian seputar hukum timbal balik. Beberapa menyebutnya dengan satu hal, yang lain dengan nama berbeda, tapi pada dasarnya sama-sama setuju bahwa fondasi utama dari prinsip ini adalah ketertarikan atas dasar kesamaan persepsi. Penulis terakhir yang menulis mengenai hal ini adalah Mrs. Woodrow Wilson. Berikut artikelnya. Tampaknya ada hukum mental tertentu yang memberi efek bahwa apapun yang secara umum mengisi pikiran hampir pasti akan mewujud dalam tujuan. Kita semua membuktikan hal ini dalam pengalaman masing-masing lusinan kali. Sebagai contoh, suatu saat Anda mungkin bertemu sebuah kata yang asing. Sejauh pengetahuan Anda, kata itu belum pernah Anda dengar atau lihat. Namun setelah itu, Anda akan menemuinya berkali-kali. Fakta ini belum lama menghampiri saya dengan cara yang aneh. Sudah lama saya banyak membaca dan meriset sebuah topik yang kendati sangat menarik, tak pernah terhitung sebagai materi yang pantas masuk berita. Hal itu tak pernah sekalipun saya dapati disebutkan diterbitkan manapun. Tapi sejak menggelutinya, saya membuat banyak sekali clipping berita itu dari berbagai majalah dan koran.
Anda bisa dengan mudah mengikuti mekanisme asas ini sampai detail terkecil sekalipun. Seorang kawan datang berkunjung 1-2 hari lalu dan langsung membeku di ambang pintu ruang duduk saya. "Bunga," serunya. "Mawar?" Ada kengerian sedemikian rupa dalam nada suaranya sampai-sampai saya mengira ia marah melihat saya menghamburkan uang untuk membeli bunga. Ia lalu menjelaskan bahwa ia menderita flu mawar, semacam alergi yang selalu menyerang pada saat yang sama setiap tahun, persis seperti demam jerami. Selalu datang tiap bulan Juni, katanya, saat musim mawar. Secuil baunya saja sudah cukup membuatku bersin-bersin 20 menit. "Itu penyakit langka kan?" tanya saya setelah menyingkirkan bunga dari pandangan. "Sama sekali tidak," jawabnya. "Cukup umum malah. Setiap orang yang kukenal mengidapnya. Nah, saya bertemu sama banyaknya orang seperti dia. Mungkin lebih, tapi kecuali dia, saya tak tahu ada orang lain yang menderita penyakit itu." Sekali lagi, kenapa setiap kali kita begitu tercenung memikirkan seseorang, hampir pasti tak lama kemudian kita mendengar kabar atau bertemu dengannya. Taruhlah kita tak pernah memikirkannya selama berbulan-bulan atau bahkan tahunan, tapi tahu-tahu bayangannya muncul di lantai. Saya tahu ada beragam penjelasan soal fenomena ini, tapi tak satu pun yang memuaskan. Efeknya seperti kita mengirim pesan nirkabel di bawah sadar ke alam semesta dan langsung mendapatkan jawaban. Hukum tarik-menarik. Mungkin ini seperti kecenderungan di mana seorang pengeluh pasti selalu punya alasan untuk mengeluhkan apa saja. Bahwa seorang pemurung akan punya banyak hal untuk diratapi, bahwa jenis manusia paling menyebalkan, yaitu yang merasa berbeban berat, pasti mengundang setiap orang untuk datang menghibur. Kita semua kenal orang-orang yang selalu beruntung. Segala sesuatu sepertinya datang sesuai keinginan mereka. Mereka tak harus memanjat pohon dan berusaha setengah mati memetik buah dari dahan. Tinggal menjulurkan tangan dan buahnya jatuh sendiri. Belum lama ini saya dengar seorang perempuan mengeluhkan ketidakadilan nasibnya dan membandingkan keberuntungannya dengan seorang kenalan. "Lihatlah dia," perempuan itu berkata. "Aku susah payah membanting tulang selama bertahun-tahun. Semua yang kudapat berasal dari kerja keras dan biasanya setelah melewati 1000 kekecewaan. Tapi dia, padahal otaknya tak sampai separuh kepandaianku, tidak pula terhitung rajin, tetap sebagai magnet yang menarik segala keberuntungan yang sepertinya melewatiku begitu saja. Sungguh tidak ada yang namanya keadilan." Namun dia menegaskan keadilan dalam hukum timbal balik, sembari menyangkalnya. Saya kenal perempuan beruntung itu, juga perempuan yang selalu sial. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa yang satu selalu memikirkan hal terburuk dan mempersiapkan diri menghadapinya, sementara yang satu lagi mengharapkan hal-hal baik dan menyenangkan. Ia menganggap segala hal sebagai bagian dari perjalanan hidup dan menyambutnya dengan tangan terbuka, selalu menyambut pagi dengan harapan. Kita semua pernah merasakan hari-hari ketika segalanya berjalan buruk, tapi bukan berarti ada kuasa jahat yang berusaha merintangi dan mencelakakan kita. Kendati jauh lebih mudah untuk meyakininya ketimbang mencoba memahami kenapa situasi buruk selalu membuntuti seseorang dari pagi sampai malam. Orang tidak harus menjadi pakar psikologi untuk dapat menerima kebenaran artikel Mrs. Woodrow Wilson. Kebenaran yang pernah kita alami sendiri tapi tak pernah atau hanya sedikit kita rasa penting. Saya tidak bermaksud kurang ajar menempatkan doa, agen keajaiban yang luar biasa, dalam bentangan jagat fenomena yang tak dikenal. Saya sangat percaya pada kekuatan doa. Doa selalu mendatangkan keajaiban bagi saya. Tapi saya sama sekali tidak tahu penyebab utama dari hasil yang kita capai melalui doa. Namun, inilah yang saya ketahui. Melalui usaha yang kuat dan konsisten, doa mampu meruntuhkan semua penghalang serta mendorong pemecahan berbagai masalah pelik.
Selama 4 tahun saya tak henti berdoa, memohon kebenaran yang tersembunyi dalam apa yang tampaknya adalah rahasia tak tertembus dari hati seseorang. Informasi yang saya inginkan hanya diketahui oleh pemiliknya sendiri. Mungkin tak akan pernah saya ketahui selamanya karena memang semestinya begitu. Di akhir tahun keempat, saya bawa doa itu ke tingkat lebih jauh yang tak pernah saya lakukan. Saya berketetapan untuk menutup mata sambil membayangkan gambaran informasi tepat yang saya inginkan. Aneh, belum lagi sepenuhnya menutup mata, garis-garis bentuk gambaran itu mulai terbentuk sendiri di alam sadar. 2 atau 3 menit kemudian saya mendapatkan jawabannya. Hal itu terlihat sangat aneh sehingga awalnya saya yakin itu adalah halusinasi. Namun tak usah menunggu lama, saya bisa lebih memahaminya. Keesokan harinya saya bertemu orang yang menyimpan rahasia itu dan ia berkata bahwa selama 4 tahun ia merasa seperti ada kekuatan aneh yang membetot perasaannya, membujuknya sedemikian rupa agar menceritakan sesuatu pada saya. Dalam kisah itulah informasi yang saya inginkan selama 4 tahun berada. Beberapa orang akan berkata bahwa kekuatan ilahilah yang menciptakan hasil luar biasa ini. Sementara sebagian lain cenderung menjelaskan menurut versi telepati mental. Saya sendiri berpendapat setiap vibrasi pikiran yang tercipta dalam benak seseorang pada saat berdoa akan terpatri di pikiran bawah sadar orang lain setelah melewati semacam aliran udara halus persis seperti vibrasi nirkabel, sebuah perangkat yang berjalan dari satu instrumen ke instrumen lain. Dalam kasus saya, vibrasi pikiran ini akhirnya menciptakan perubahan alkimia tertentu sampai akhirnya terpatri di pikiran perempuan tadi dan terwujud dalam keputusan untuk menyampaikan informasi yang saya inginkan. Saya ingatkan, itulah yang saya yakini terjadi mengenai penyebab sebenarnya yang memungkinkan transmisi pikiran melalui udara terjadi. Saya tidak punya bayangan. Pada kesempatan lain, di sisi kebalikannya, saya mendapat hasil menakjubkan melalui doa dalam waktu kurang dari 1,5 menit. Saat itu, sebuah transaksi bisnis penting tengah berlangsung. Saya memberikan penawaran, tapi ditolak dengan dingin. Orang yang saya ajukan penawaran keluar ruangan selama tak lebih dari 1,5 menit. Selama dia pergi, saya mengirimkan pesan lewat apa yang kita sebut doa, memohon agar ia membatalkan ancamannya. Ia kembali dan mengumumkan tanpa saya harus mengucapkan sesuatu bahwa ia berubah pikiran dan mau menerima tawaran saya. Sebelum beralih dari topik tentang fenomena tak dikenal, izinkan saya mengingatkan sekali lagi bahwa pelajaran ilmiah yang saya jabarkan ini sama sekali tidak berhubungan dengan keyakinan agama manapun. Dan setiap kali mengacu pada hal-hal berbau agama, baik langsung maupun tidak langsung, kami melakukannya semata sebagai pembanding. Jutaan orang menemukan kebahagiaan dan kepuasan melalui fenomena misterius luar biasa bernama doa. Saya tidak ingin mengubah keyakinan siapapun terhadap kekuatan doa. Justru sebaliknya, saya akan berusaha semaksimal mungkin memperkuat keyakinan itu. Saya juga tak berniat mereduksi doa menjadi fenomena ilmiah murni. Tak penting benar apakah doa menghasilkan hal positif melalui prinsip autosugesti atau karena intervensi yang maha kuasa. Memang sudah semestinya kita berdoa sepenuh keyakinan dan keuletan dengan mengarahkan doa ke sumber ilahi, dan ini dengan sendirinya juga akan mencegah kita dari keengganan mengadopsi segi ilmiah dari prinsip autosugesti sebagai alternatif penjelasan fenomena doa.
Suatu sore, saya duduk di meja kerja menunggu kedatangan Mrs. Hill. Seluruh karyawan sudah pulang dan hanya ada saya di ruangan kantor. Saya membungkukkan badan dan menopang wajah di telapak tangan. Menutup mata dengan ujung-ujung jemari, saya ingatkan saya tidak tertidur. Karena saya hanya berada pada posisi ini selama tak lebih dari 30 detik. Lalu terjadi peristiwa aneh. Saat itu sudah hampir waktunya Mrs. Hill tiba. Saya mendengarnya menjerit. Saya lihat ia ditabrak mobil, lalu dibopong oleh seorang polisi dari jalan raya ke trotoar. Wajahnya berlumuran darah. Saya membuka mata dan melihat ke sekeliling. Tak mungkin saya bermimpi karena saya tidak tidur. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki Mrs. Hill. Ia datang tergopoh-gopoh dengan napas memburu, bercerita bahwa ia nyaris ditabrak mobil persis di tempat yang saya lihat dalam bayangan tadi. Ia memang menjerit dan seorang polisi menariknya ke trotoar, tepat seperti yang saya lihat. Dan sejauh perkiraan kami, semua ini terjadi tepat ketika saya melihat PC misterius di meja kerja dengan mata terpejam, 1 blok jauhnya dari lokasi kejadian. Di negara bagian Illinois, dekat kota Chicago, beberapa tahun lalu, seorang petani suatu pagi meninggalkan rumah menuju ladang, hendak bekerja. Belum jauh melangkah, mendadak ia dihinggapi perasaan aneh yang menariknya kembali ke rumah. Semula perasaan itu tidak diindahkan, tapi makin lama makin kuat dan genting. Akhirnya ia tak tahan lagi, lantas berbalik dan bergegas pulang. Makin dekat ke rumah makin gelisah si petani sampai akhirnya ia berlari. Saat masuk ke rumah ia menemukan putrinya terbaring di lantai dengan leher tergorok. Si penyerang kabur hanya beberapa detik sebelum ia datang. Hal yang menyebabkan fenomena aneh ini tidak kita ketahui, kecuali bahwa itu adalah telepati mental. Kedua kasus ini dituturkan karena keduanya autentik. Saya bisa menceritakan lebih dari selusin kasus serupa dengan kecenderungan kuat membuktikan eksistensi telepati mental. Saat pikiran memang benar-benar berjalan dari satu orang ke orang lain, tak ubahnya vibrasi dari satu instrumen ke instrumen lain melalui telegraf nirkabel. Tentu saja kedua pikiran tersebut harus saling selaras, sebagaimana instrumen nirkabel juga harus selaras dengan tepat. Kalau tidak, pemusatan pikiran itu tidak akan mewujud di benak sasaran. Contoh-contoh apa yang mungkin kita istilahkan sebagai fenomena misterius ini diberikan terkait pelajaran mengenai hukum pembalasan, karena kami ingin Anda berhenti dan mempertimbangkan kemungkinan seperti apa kiranya yang bisa dikembangkan dalam usaha membuat terapan praktis dari hukum pembalasan itu sendiri, yang beroperasi secara langsung melalui panca indera. Kita tidak harus bergantung pada fenomena misterius atau telepati mental yang memang masih sulit dipahami saat ini. Kita mampu menyentuh dan memengaruhi pikiran manusia secara langsung lewat hukum pembalasan dan prinsip sugesti. Sugesti menjadi medium kita menyentuh pikiran orang lain, dan hukum pembalasan merupakan prinsip yang kita gunakan untuk menanam benih yang kita inginkan dalam pikiran tersebut. Anda tahu arti kata membalas. Dalam konteks yang kita pakai di sini, kata itu berarti mengembalikan tepat seperti menerima dan bukan sekadar balas dendam seperti yang biasa dimaksudkan. Jika saya melukai Anda pasti akan membalas begitu ada kesempatan. Jika saya memojokkan Anda dengan ucapan tertentu, Anda pasti membalas dengan cara serupa atau bahkan lebih. Di lain pihak, jika saya memberi bantuan, Anda pasti akan
balas membantu lebih besar jika mungkin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam hal ini kita mengikuti dorongan alamiah melalui hukum pembalasan. Melalui penggunaan hukum ini secara tepat, saya bisa membuat Anda melakukan apapun yang saya inginkan. Jika saya ingin Anda membenci saya dan mempengaruhi sampai menjurus ke tindakan melukai, saya bisa mencapainya dengan cara memperlakukan Anda sedemikian rupa sampai Anda ingin membalas perlakuan tersebut secara setimpal. Jika saya ingin mendapatkan rasa hormat, pertemanan, dan kerjasama Anda, saya bisa memperolehnya dengan mengulurkan persahabatan dan kerjasama. Saya tahu kita sama-sama setuju dengan semua pernyataan itu. Anda bisa membandingkannya dengan pengalaman sendiri dan melihat betapa indahnya harmoni yang tercipta. Seberapa sering Anda mendengar pernyataan "bagus sekali kepribadian orang itu"? Seberapa sering Anda mendapati orang yang kepribadiannya begitu Anda inginkan? Orang yang sukses menarik rasa suka Anda melalui kepribadian menyenangkan sebenarnya sedang menerapkan hukum harmonisasi ketertarikan atau hukum pembalasan. Jika dianalisis bersama-sama, hal itu bermakna ketertarikan atas dasar persamaan persepsi. Jika Anda mau mengkaji, memahami, dan memanfaatkan dengan cerdas hukum pembalasan, niscaya Anda akan menjadi penjual yang efektif dan sukses. Saat Anda menguasai hukum ini dan belajar menerapkannya, berarti Anda sudah mempelajari segala hal tentang keahlian menjual. Langkah pertama dan mungkin terpenting dalam menguasai hukum ini adalah memupuk pengendalian diri sepenuhnya. Anda harus belajar menerima segala macam hukuman dan siksaan tanpa membalas. Pengendalian diri merupakan bagian dari harga yang harus Anda bayarkan untuk dapat menguasai hukum pembalasan. Ketika seorang pemarah mulai mengejek dan menjahati Anda, tak peduli apakah Anda pantas menerimanya atau tidak, ingatlah bahwa jika Anda membalas dengan cara yang sama, berarti Anda terisap ke tingkat mental orang tersebut, membuat orang itu sukses mendominasi Anda. Di lain pihak, jika Anda mampu menahan diri dari amarah, jika Anda mampu mempertahankan kesabaran dan tetap bersikap tenang, berarti Anda berhasil mempertahankan kecakapan diri agar dapat berpikir dengan akal sehat. Anda mampu mengejutkan pihak lawan, membalas menggunakan senjata yang tidak dikenal atau diduga, dan pada gilirannya dengan mudah mendominasi lawan. Sifat yang sama selalu saling menarik. Fakta ini tak dapat dibantah. Secara harfiah, setiap manusia yang melakukan kontak dengan Anda berfungsi sebagai cermin mental di mana Anda melihat pantulan sempurna dari sikap mental Anda sendiri. Sebagai contoh, terapan langsung atas hukum pembalasan ini, mari kita uraikan pengalaman saya baru-baru ini bersama dua anak lelaki saya, Napoleon Junior dan James. Kami sedang berjalan ke taman kota untuk memberi makan burung dan tupai. Sebelumnya, Napoleon Junior membeli sekantong kacang dan James membeli sekotak cracker jack. James ingin mencicipi kacang itu. Tanpa permisi, ia menggapai hendak mencengkram kantong, tapi luput. Napoleon Junior membalas dengan tinju kiri yang mendarat di dagu James. Saya berkata pada James, "Nak, bukan begitu cara yang benar untuk mendapatkan kacang. Ayah tunjukkan caranya." Kejadian itu begitu cepat sampai-sampai saya tak sadar apa sebenarnya yang ingin saya sarankan pada James. Tapi saya merenung sebentar dan menganalisis peristiwa, lalu berusaha memberikan contoh yang lebih baik.
Lalu saya teringat eksperimen yang kami lakukan terkait hukum pembalasan dan berkata pada James, "Buka kotak cracker Jackmu, tawarkan sedikit pada adikmu dan lihat apa yang terjadi." Setelah saya bujuk-bujuk, akhirnya James menurut. Lalu, hal menakjubkan terjadi, sebuah kebetulan yang menjadi pelajaran terbaik bagi saya dalam hal keahlian berdagang. Sebelum Napoleon Junior meraup jagung, ia mendesak menuangkan sebagian kacangnya ke saku mantel James. Ia membalas setimpal. Dari percobaan sederhana, bersama kedua putra saya ini, saya belajar banyak tentang seni mendidik anak dibandingkan cara lainnya. Hal itu sekaligus menjadi pelajaran bagi Napoleon dan James tentang cara memanipulasi hukum pembalasan dan menghindarkan mereka dari perkelahian. Tak satu pun dari kita lebih maju dibandingkan Napoleon Junior dan James dalam hal penerapan dan pengaruh hukum pembalasan. Kita semua hanyalah bocah yang beranjak dewasa dan mudah dipengaruhi oleh prinsip ini. Kebiasaan membalas setimpal begitu universal dipraktikkan di antara kita sampai dapat dinamai sebagai kebiasaan hukum pembalasan. Jika seseorang memberi hadiah, kita tak akan puas sampai bisa membalas dengan hal serupa atau bahkan lebih baik dari yang kita terima. Jika seseorang berkata baik tentang kita, secara otomatis kekaguman kita pada orang tersebut juga meningkat dan kita membalas dengan cara yang sama. Melalui hukum pembalasan, kita sungguh mampu mengubah musuh menjadi sahabat setia. Jika punya musuh yang ingin diubah menjadi kawan, Anda bisa membuktikan sendiri kebenaran pernyataan ini dengan cara melupakan beban menggantung yang kita sebut kesombongan, kekeras-kepalaan. Biasakan berbicara dengan musuh tersebut secara sopan dan lemah lembut. Bantu ia dengan segala cara. Pada awalnya, ia mungkin terlihat tak tergerak, tapi perlahan ia akan tergerus oleh pengaruh Anda dan membalas setimpal. Bara terpanas dalam benak seseorang yang telah menjahati Anda sesungguhnya juga menjadi bara bagi kebaikan manusia. Pada suatu pagi di bulan Agustus 1863, seorang pendeta muda dibangunkan dari tidurnya di sebuah hotel di Lawrence, Kansas. Yang membangunkannya seorang gerilyawan, Quantrell, yang menyuruh turun sang pendeta untuk ditembak. Banyak orang dibunuh di sepanjang perbatasan pagi itu. Gerombolan penjara datang melakukan pembantaian di kota Lawrence. Gerilyawan yang membangunkan sang pendeta habis kesabaran. Sang pendeta saat sepenuhnya terjaga, ketakutan melihat apa yang terjadi dari jendela kamar. Saat sang pendeta menuruni tangga, si gerilyawan merampas jam tangan dan uangnya, lalu bertanya apakah ia seorang anggota pergerakan. Sang pendeta gemetaran ketakutan, tapi lantas memutuskan bahwa jika memang harus mati saat itu juga sebaiknya tidak dengan kebohongan. Jadilah ia mengaku sebagai anggota pergerakan. Berikut komentar yang dengan segera mengubah situasi ke arah lain. Ia dan si gerilyawan duduk di beranda, mengobrol panjang sementara orang-orang seantero kota dibantai. Pembicaraan berlangsung sampai gerombolan penjara bersiap pergi. Sebelum bergabung dengan gerombolannya, si gerilyawan mengembalikan barang-barang rampasan, memohon maaf karena telah mengganggu dan minta didoakan pada sang pendeta. Pendeta itu hidup sampai bertahun-tahun kemudian setelah pembantaian Lawrence. Apa kiranya yang ia katakan pada si gerilyawan? Sifat apa yang dimilikinya sampai membuat mereka duduk bersama dan mengobrol? Apa yang mereka bicarakan? Apakah Anda anggota pergerakan Yankee, orang Amerika New England?
Tanya si gerilyawan. Benar, jawab sang pendeta. Dan Anda tahu benar bahwa mestinya Anda malu atas perbuatan Anda. Pembicaraan segera bergeser ke soal moral. Hal itu membuat si gerilyawan tercenung. Sang pendeta berusia lebih muda dari si gerilyawan yang lebih berpengalaman, tapi berani melontarkan beban moral pada gerombolan penjara itu. Segera, si gerilyawan mencoba menunjukkan bahwa sesungguhnya ia lebih baik daripada yang sepertinya ditunjukkan oleh situasi. Setelah membangunkan sang pendeta New England untuk membunuhnya atas dasar alasan politis, ia menghabiskan 20 menit mencoba membuktikan alibinya. Ia menceritakan sejarah pribadinya secara panjang lebar, dari masa kecil sebagai seorang bocah tangguh yang tak sudi berdoa, menjadi makin sentimental saat mengenang bagaimana suatu hal menuntun ke hal lain yang lebih buruk, sampai akhirnya berada pada titik seperti sekarang ini, yang diakuinya memang tidak bisa dibilang baik. Permintaan terakhirnya sebelum pergi adalah jangan terlalu keras menuduhku. Oke, sobat? Dari pembantaian Lawrence oleh gerombolan penjahat Quantrell dari Missouri oleh J.S. Boughton dan Richard Courtly. Sang pendeta New England menggunakan hukum pembalasan, entah menyadarinya atau tidak saat itu. Bayangkan apa yang terjadi bila ia turun ke lantai bawah dengan revolver di tangan, mencoba membalas secara fisik. Namun, ia tidak melakukannya. Ia berhasil menguasai si gerilyawan justru karena melawan dengan kekuatan yang tidak disangka oleh penjahat itu. Kenapa? Bila seseorang mulai berusaha mencari uang, seluruh dunia seolah menjadi jalan bagi pintunya. Tanyakan hal ini pada setiap orang sukses secara keuangan yang Anda kenal. Ia pasti akan menjawab bahwa ia tak henti mencari sehingga peluang menghasilkan uang muncul dengan sendirinya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Matius 25:29. Kutipan Alkitab ini dulu terasa konyol bagi saya, tapi memiliki makna sangat benar begitu direduksi ke makna konkret. Ya, kepada yang mempunyai akan diberikan. Jika yang dipunyai adalah kegagalan, rasa pesimis, kebencian, atau ketidakmampuan menguasai diri, kepadanya lah segala kualitas ini akan diberikan dalam jumlah yang makin besar. Namun jika yang dipunyainya adalah kesuksesan, keyakinan diri, pengendalian diri, kesabaran, dan ketekunan, kepadanya kualitas-kualitas ini akan ditingkatkan. Kadang kita perlu menjawab kekuatan dengan kekuatan sampai akhirnya pihak lawan kalah. Tapi ketika lawan jatuh itulah waktu yang tepat untuk menuntaskan pembalasan dengan mengulurkan tangan dan menunjukkan padanya cara yang lebih baik untuk menyelesaikan perselisihan. Ketertarikan atas dasar persamaan persepsi. Bangsa Jerman pernah berusaha membasuh pedangnya dengan darah manusia dalam petualangan mereka menaklukkan dunia. Akibatnya, mereka menuai pembalasan setimpal dari sebagian besar bangsa di seluruh dunia. Andalah yang memutuskan nasib sesama manusia dan Anda pula lah yang mengarahkan mereka melakukannya lewat hukum pembalasan. Ekonomi ilahi bersifat otomatis dan sangat sederhana. Kita menerima apa yang kita berikan. Benar sekali pernyataan, kita hanya menerima apa yang kita berikan, bukan apa yang kita harapkan yang akan kembali pada kita, tapi apa yang kita beri. Saya mohon Anda mendayagunakan hukum ini tidak hanya berhadapan pencapaian materi, tapi lebih untuk pencapaian kebahagiaan dan niat baik terhadap sesama manusia. Karena inilah satu-satunya kesuksesan sejati yang layak diperjuangkan. Ringkasan,
Dalam pelajaran ini, kita mempelajari sebuah prinsip hebat, mungkin prinsip utama terpenting dalam psikologi. Kita belajar bahwa pikiran dan tindakan kita terhadap orang lain menyerupai elektromagnet yang menarik pikiran serta tindakan serupa dengan apa yang kita ciptakan sendiri. Kita belajar ketertarikan atas dasar kesamaan persepsi, entah dalam pikiran atau ekspresi pikiran melalui tindakan jasmani. Kita belajar bahwa benak manusia merespons dengan cara yang sama, terlepas dari impresi pikiran yang diterima. Kita belajar bahwa pikiran manusia menyerupai alam semesta dalam hal meniru atau menciptakan kembali tindakan jasmani sesuai dengan impresi indera yang tertanam. Kita belajar bahwa kebaikan menghasilkan kebaikan, kejahatan dan ketidakadilan menghasilkan kejahatan dan ketidakadilan pula. Kita belajar bahwa tindakan kita pada orang lain, entah baik atau jahat, adil atau tidak, kembali pada kita dalam wujud yang lebih besar lagi. Kita belajar bahwa pikiran manusia merespons setara terhadap setiap impresi indera yang diterima, dan karenanya kita tahu apa yang harus dilakukan untuk memengaruhi tindakan apapun yang kita inginkan dari orang lain. Kita belajar bahwa keangkuhan dan kekeraskepalaan harus disingkirkan sebelum kita bisa mendayagunakan hukum pembalasan secara konstruktif. Kendati belum jelas apa sesungguhnya hukum pembalasan itu, kita telah mempelajari cara kerja dan hasilnya. Karena itu terserah pada kita cara mendayagunakan dengan cerdas prinsip luar biasa ini. Pil bagi para pesimis. J. W. Wigglesworth, G.N. Iblis kecemasan lebih mampu merusak pencernaan dibandingkan whisky. Meributkan, menggerutui, menakuti, dan memahami apa? Biasanya tidak ada. Semua itu murni dan semata adalah bukti kebodohan atau gangguan jasmani. Tubuh Anda dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran Anda dipengaruhi oleh tubuh. Pikiran yang tidak terlatih cemas. Tubuh yang sakit merangsang kecemasan. Pikiran seorang pencemas selalu kacau, bergulung, menyesaki yang lain tanpa aturan. Sungguh pikiran yang tak terkendali. Seorang pencemas tak ubahnya kapal di lautan yang marah, terombang-ambing ke sana kemari tanpa kendali diri. Fisik seorang pencemas cenderung kacau atau membuktikan kelemahan iman terhadap Tuhan dalam wujud kecemasan. Kecemasan merupakan kepengecutan jika tubuh Anda sebenarnya baik-baik saja. Dan lagi pula, saya tak ubahnya lelaki tua yang terlalu mencemaskan hal-hal yang tak pernah terjadi. Rasa takut membuat kita beku dan membuat fungsi tubuh bagai ditaruh di kotak pendingin. Anda berhenti saat merasa takut, membuat kaku dan membekukan organ vital seperti barang di lemari es. Apakah sebenarnya rasa takut itu? Semata-mata saya takut. Anda justru harus menyambut musik kehidupan. Masa depan bukan hari ini, tapi hari ini akan menentukan masa depan Anda. Resah dan takut juga menciptakan masa depan sendiri. Kalau Anda ingin jatuh sakit dan merusak badan Anda sendiri, cemaskan dan takutilah segala sesuatu. Sungguh, cara yang pasti untuk menciptakan masa depan berpenyakit. Resapilah hal ini. Kebencian merupakan sikap tak beriman dan menghancurkan tubuh serta pikiran. Kecantikannya hanya sebatas kulit, mereka bilang. Kecantikan yang sebatas kulit benar-benar menjadi sebatas kulit. Sekujur tubuh disposisi merusak kejelekan di bawah naungan tongkat ajaib kebencian. Kebencian merupakan kemunduran, merusak dan tak beradab dan menjijikkan. Perempuan diselokan, bahkan yang berstatus paling rendah sekalipun tak ubahnya ratu bila dibandingkan dengan seorang pembenci. Anda tak bisa menjadi baik. Anda tak bisa jadi rasional.
Anda tak bisa berpikir dan Anda tak bisa makan. Membencilah, maka tubuh Anda akan menunjukkan bekasnya. Begitu pula masa depan Anda. Anda tak bisa melakukan hal baik, Anda tak bisa berpikir waras dan senantiasa cemburu. Anda wajib menempatkan pikiran sebagai sesuatu yang sakral, tidak dikotori dengan kecemburuan. Anda menjadi jelek, cacat mental, dan tak diinginkan oleh masyarakat. Keempat hal ini, kecemasan, ketakutan, kebencian, dan kecemburuan adalah perusak kesehatan. Tubuh dan pikiran Anda harus waras kalau mau sehat. Tubuh yang tidak sehat menciptakan pikiran yang tidak sehat. Pikiran yang tidak sehat menciptakan tubuh yang tidak sehat. Seorang dokter sejati harus mempertimbangkan semua ini. Pikiran yang baik mengarah pada kesehatan, kemakmuran, serta kebahagiaan. Pikiran yang buruk mengarah pada penyakit, kemiskinan, dan neraka. Pandanglah cermin dan tersenyumlah pada diri sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 4 dari 12 aturan Napoleon Hill. Selanjutnya kita akan ketemu di bab 5. Semoga yang telah dibacakan bisa kita praktekkan bersama-sama dan memberikan banyak manfaat. Terima kasih atas waktunya dan sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.